ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari Dia Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Berita Advent. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang pemermulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin.
di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang sungguh amat baik, yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sore hari ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kasih anugerah yang melimpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat kami sakit, Engkau melawat kami, memberikan kesembuhan. Pada waktu kami kekurangan, Engkau mencukupkan kehidupan kami. Pada waktu kami khawatir, takut, gelisah dalam hidup kami, Engkau melawat kami dan Engkau memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk semuanya itu. Sore hari ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami hendak menyampaikan semua syafaat-syafaat kami kepada Tuhan. Dengan iman percaya kepada Tuhan, Engkau berkenan untuk mendengarnya dan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, di mana kami hidup di dalamnya. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami merindukan ya Tuhan, bangsa dan negara kami hidup penuh dengan damai sejahtera, berkeadilan dan juga penuh kemakmuran. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di bawah sekalipun, Bupati, Kecamatan, Kepala Desa, RT dan juga RW. Engkau menyertai mereka semuanya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk bencana alam, baik longsor dan juga banjir yang terjadi di beberapa daerah yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia. Kuasa Tuhan berkuasa di atasnya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk lembaga gereja, lembaga swadaya masyarakat, lembaga negara, kiranya boleh bersinergi untuk memberikan pertolongan kepada mereka, warga yang terdampak bencana alam, sehingga penderitaan mereka boleh segera teratasi. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih melanda di beberapa belahan dunia dan juga melanda bangsa dan negara kami, Indonesia. Jika Engkau berkenan ya Tuhan, Engkau melenyapkan, Engkau menghalaunya dari kehidupan umat manusia, sehingga kehidupan umat manusia dapat kembali berjalan dengan baik, berjalan dengan wajar dan normal. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Engkau menutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga terhindar dari COVID-19. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk para medis yang ada, dokter, perawat, tenaga sukarelawan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan semangat yang tinggi bagi kehidupan mereka, dan mereka boleh bergandengan tangan untuk mengatasi
ganasnya COVID-19. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk rencana ibadah Natal pada tanggal 25 Desember nanti. Biarlah semua persiapan perencanaannya Engkau memberkatinya, sehingga pelaksanaan ibadah Natal nanti dapat berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, hambamu berdoa untuk jemaat Tuhan yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit dan memerlukan jamahan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, bahkan Engkau memulihkannya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Sitrisnio, Mak Swan, Ibu Ninawati, Mbak Nana, Ibu Patni, Bapak Hartono, dan juga Bapak Duono. Kami memerlukan belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang menyertai dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Apapun yang dilakukannya Tuhan, Engkau membuatnya beruntung, Engkau membuatnya berhasil, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka tiap-tiap hari. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk progres penerimaan CPNS bagi Bapak Dian Kristiawan. Kiranya Engkau berkuasa atas anakmu ini. Tuhan Yesus, kami merindukan Bapak Dian Kristiawan boleh diterima sebagai pegawai negeri sipil. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anakmu yang masih belajar, baik yang ada di PAUD SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi anak-anakmu ini. Engkau berikan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anakmu ini. Berikan daya adaptasi yang baik bagi anak-anakmu ini, sehingga mereka dapat belajar dengan baik juga, dan pada akhirnya mendapatkan hasil yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk semua dana, semua biaya yang diperlukannya, kiranya Engkau yang mencukupkannya. Tuhan Yesus Kristus, hambamu juga berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di tempat ini, baik pergumulan akan makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan untuk mencukupkannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa setiap rumah tangga dari jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau melawat dengan cinta kasih-Mu, Engkau memberikan rahmat-Mu, sehingga damai sejahtera, sukacita, kerukunan, dan juga kebahagiaan boleh menguasai kehidupan rumah tangga dari jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan kepada akhirnya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kepada yang bertugas, saya maju depan, dan kepada jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama sambil berdiri, kita bersatu. Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mempersembahkan uang kami dalam bentuk uang persembahan. Kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan kami ini Tuhan layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau yang akan memberkati kehidupan kami semua, pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, saat sore hari ini ya Tuhan, kami akan sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat membuka hati kami dan menaruh setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kiranya Engkau juga menolong kami semua agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kami menjadi pelaku dari firman Tuhan, karena kami disebut oleh Tuhan orang-orang yang berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 hingga ayat 21. Matius pasal 14 ayat 13 hingga ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita ini, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema sore hari ini adalah memberi atau
menerima. Memberi atau menerima. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita akan senang, kita akan bersukacita jika kita disanjung, kita dihargai, kita mendapatkan apresiasi. Kepala kita serasa membesar, saudara. Atau baju kita terasa sempit karena kita mendapatkan sanjungan. Tentunya kita juga akan bergembira, kita akan senang sekali jika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, kita diberi sesuatu oleh orang lain. Mengapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita merasa diperhatikan oleh orang lain dan kita memiliki sesuatu, saudara? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita juga akan bergembira kalau kita dipeluk oleh orang yang mengasihi kita. Ada kehangatan, ada damai sejahtera karena kita dicintai dan diterima oleh orang terdekat dengan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi bagaimana jika kita dipanggil oleh Tuhan untuk tidak menerima, tetapi memberi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apakah kita akan mudah untuk bersukacita, untuk bergembira, untuk merelakan sesuatu yang ada dalam diri kita untuk kita keluarkan, untuk kita berikan, untuk kita persembahkan? Tentunya banyak alasan dari mulut kita keluar, karena sejatinya orang itu sulit sekali untuk memberi. Orang lebih mudah, lebih gampang untuk menerima, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak mudah, tidak gampang untuk memberi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan belajar dari cerita yang ditulis oleh Matius, murid Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, yang sudah kita dengarkan bersama-sama, memang tidak salah kalau kita berbicara tentang mujizat, tentang kuasa Tuhan Yesus Kristus dari cerita ini. Tetapi ada satu hal yang luar biasa yang akan saya bagikan kepada jemaat Tuhan berkenaan dengan cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tentang apa jemaat yang kasih Tuhan?
yakni tentang memberi sesuatu kepada Tuhan, memberi sesuatu kepada sesama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama mencermati firman Tuhan ini dari ayat 15 hingga ayat yang ke-18, saya akan bacakan untuk saudara. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus apa, saudaraku? Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ekor dan 2 ikan. Yesus berkata bahwa mari kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini mengajarkan dalam kehidupan kita untuk memberi sesuatu baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca cerita ini menurut versinya Rasul Yohanes, siapa yang memberi 2 ekor ikan dan 5 potong roti? Siapa, saudara? Seorang anak, saudara. Saya akan bacakan Yohanes pasal 6 ayat 9. Yohanes pasal 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Siapa yang memberi? Siapa yang memiliki 2 ekor ikan dan 5 potong roti dan memberikan kepada Tuhan Yesus Kristus? Halo? Seorang anak, saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah seorang anak itu sulit untuk memberi, saudara? Mengapa sulit untuk memberi? Karena memang perkembangannya, kejiwaannya adalah egosentris. Semua berpusat kepada diri. Coba perhatikan anak-anak kita. Ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi saat itu anak itu dengan penuh kerelaan hati memberikan 2 ekor ikan dan 5 potong roti kepada murid-murid Tuhan Yesus Kristus dan dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memberi sulit, memberi tidak mudah kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita belajar dari anak kecil ini, rela bersukacita untuk memberikan apa yang dia miliki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang juga kita berpikir demikian. Aku akan memberikan sesuatu jikalau aku punya, jikalau
aku kaya raya, jikalau aku berlimpah dengan harta benda. Tidak, jemaat yang dikasih Tuhan. Anak kecil tidak memiliki apa-apa, hanya memiliki 2 ekor ikan dan 5 potong roti saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi anak ini benar-benar luar biasa, berani untuk memberikan sesuatu yang berharga yang dimilikinya, dipersembahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Aku akan memberikan sesuatu untuk Tuhan, aku akan memberikan sesuatu untuk orang lain kalau aku kaya, kalau aku berlimpah harta benda, kalau aku tidak kekurangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita berkelimpahan, pada waktu kita diberikan harta yang melimpah, atau pada waktu kita kekurangan, kita terbatas sekalipun, saudara, kita tetap belajar untuk berani memberikan sesuatu untuk orang lain ataupun untuk pekerjaan kita. Kadang-kadang kita terlalu terlalu eman-eman. Kadang-kadang kita terlalu eman-eman. Kadang-kadang kita terlalu awal, saudara. Kadang-kadang kita terlalu untuk pelit, memberikan sesuatu kepada orang lain dan juga untuk pekerjaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membanding-bandingkan anugerah Tuhan dengan persembahan, dengan pemberian yang kita berikan kepada Tuhan, kira-kira sebanding atau tidak sebenarnya? Oksigen yang kita hirup 1 hari saja, itu kalau ditukar dengan uang, kira-kira berapa, Mas Dian? 1 hari berapa, Mas ya? Bisa 2 juta atau 3 juta lepas langkah. Bisa juga 4-5 juta 1 hari. 1 hari. Kalau seandainya 30 hari, taklah duit kita. Oksigen diberikan Tuhan benar-benar gratis. Kita nggak perlu bayar, saudara. Belum makanan, belum minuman, belum kesehatan, belum kekuatan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Perhatikan bersama-sama. Betapa luar biasanya pada waktu Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Halo, kesehatan itu mahal atau murah, saudara? Rumah dijual agar sehat, mobil dilepas agar apa? Agar sehat. Anak dijual hanya untuk apa? Untuk kesehatan, saudara. Kesehatan itu sangat mahal dan itu diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita banding-bandingkan, saudara, apakah seimbang? Apakah sepadan apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan dengan kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan? Itu baru secara fisik kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, saudara. Belum keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa keselamatan yang kita miliki, tubuh darah Kristus yang murni, yang tidak bercacat celuk, diberikan kepada kita.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang akan kita persembahkan, kita berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan? Kadang-kadang kita terlalu awal, saudara, terlalu energi. Ojo, kok nak kurang piye, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Wajar pada saat kita memberi ada rasa takut, ada rasa khawatir kalau kita nanti kekurangan, saudara. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas, pada waktu anak itu memberikan 2 ekor ikan dan 5 potong roti, apa yang terjadi? Mujizat terjadi, saudara. 5.000 orang diberi makan dari 2 ekor ikan dan 5 potong. Alkitab mencatat, saudara, yang dicatat adalah laki-laki saja, belum istri, belum anak-anak. Kalau kalikan 2 sudah berapa? Sekitar 10.000 orang diberi makan dari 2 ekor ikan dan 5 potong roti. Memberi, saudaraku yang dikasih Tuhan, memang secara manusia kita takut akan kekurangan, engkau pilih. Kita belajar dengan iman, saudara. Kita belajar dengan iman. Tuhan yang akan melipat gandakan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan atau kepada sesama kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa dalam kehidupan kita tidak pernah terjadi mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita? Karena kita tidak mau belajar untuk memberi. Ojo aku kurang, ojo nanti saya kurang, jangan dulu saya belum punya. Akibatnya apa? Tidak terjadi yang namanya mujizat dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca firman Tuhan tulisan Rasul Paulus, siapa yang menabur banyak, apa saudaraku? Akan menuai banyak juga. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Siapa yang tidak pernah menabur, jangan berharap untuk apa? Untuk menuai. Ini firman Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir ketika Tuhan memanggil kita untuk kita memberikan sesuatu untuk pekerjaan kita. Ini Tuhan. Dengan enteng, ini Tuhan. Tuhan sangat enteng sekali memberikan kasih anugerah. Tuhan sangat bersuka cita sekali pada saat memberkati kehidupan kita. Tapi kita begitu beratnya, sulitnya untuk kita memberikan kepada Tuhan, memberikan kepada sesama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Advent minggu yang pertama ini, saudara, kita diajak oleh Tuhan untuk belajar memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan dan untuk sesama kita. Jangan takut untuk memberi, jangan khawatir untuk memberi. Mari kita memberi kepada Tuhan dan juga kepada sesama mereka yang membutuhkan dengan gembira, dengan sukacita. Tuhan yang akan melipat gandakan dalam kehidupan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami semua untuk memahami, untuk mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kami untuk memberi sesuatu
memberikan sesuatu yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mampukan kami untuk kami bergembira, bersukacita manakala Engkau memanggil kami untuk memberi sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, pemeliharaan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.